Hai, balik lagi sama gua tentunya di vlog gua. Jadi kemarin gua udah sempat nge-review Expander Sport yang tahun 2020 facelift, dan hari ini gua mau bahas Expander juga tapi tipe yang Exit. Oke, kalau misalkan kalian atau teman-teman semua pengen tahu review gua pas Expander Sport yang tahun 2020 facelift, kalian bisa cek linknya di atas ini. Di sini atau di sini, pokoknya di sinilah di atas. Dan hari ini gue mau bahas soal expander yang exit ya. Expander exit ini adalah salah satu varian dari expander. Ketiga dari atas, dari yang paling atas itu adalah expander ultimate, yang kedua itu sport, yang ketiga exit, dan yang di bawahnya ini ada GLX, ada GLS. Jadi ada 5 varian expander itu, dan yang gue review hari ini adalah exit yang tipe manual. Harganya itu pas gue cek kemarin sekitar 240 sekian juta. Itu belum diskon ya, tapi kalau misalkan ada diskon dari pihak dealernya mungkin jadi lebih murah sedikit lah. Dan apa saja yang bisa diberikan oleh pihak Mitsubishi dengan harga yang tidak sampai 250 juta kalau yang manual. Kalau yang matic mungkin bisa menginjak 250 juta. Jadi sekarang kita lihat saja langsung mobilnya. Check this out. Oke, ini adalah penampakan dari Mitsubishi Expander Exit tahun 2020 facelift, dan sekarang kita akan bahas eksteriornya terlebih dahulu. Desain yang masih dipertahankan oleh Mitsubishi yang dinamakan Dynamic Shield, dan di sini yang terlihat jelas perbedaannya adalah di bagian grill. Si Expander Exit ini grillnya berwarna hitam dan di sebelahnya ada lampu DRL LED ya. Dan di bawah lagi dia ada headlamp yang LED juga, atas bawah, jadi lampu jauh, lampu dekat dia LED, tapi sayang lampu sein dan fog lamp dia masih menggunakan bohlam biasa. Di bagian velg dia menggunakan desain model baru. Jadi desainnya seperti ini, dua warna, tapi desainnya baru, dan ini ukuran bannya adalah 205/55 ring 16. Spion sewarna body dan sudah dilengkapi dengan lampu sein. Dan di bagian door handle si Expander Exit ini belum mempunyai keyless entry atau smart key. Di bagian belakang si Expander Exit ini sudah dilengkapi antena model shark fin, lengkap juga dengan Hyman stop lamp, rear defogger, rear wiper, dan di tengahnya ada logo Mitsubishi, dan ini adalah desain stop lampnya. Ada LED bar untuk lampu senja, dan di sini ada stop lamp yang masih menggunakan bohlam biasa, dan lampu sein pun masih sama, jadi menggunakan bohlam biasa. Dan sayang sekali di Expander Exit ini tidak memiliki kamera mundur. Tapi di bagian bawah si Expander Exit ini mempunyai dua buah sensor parkir dan ada dua buah reflektor. Ini adalah desain dari dashboard Expander Exit. Perpaduan antara warna hitam dan warna beige di sini terlihat bagus dan rapi, dan dipermanis dengan list yang berwarna silver. Di bagian setir, si Expander Exit ini memiliki desain palang 3 dengan sedikit ornamen silver, dan di tengahnya ada logo Mitsubishi. Dan tidak lupa di bagian sebelah kiri dia ada audio steering switch. Di bagian tengah dia memiliki head unit yang masih model biasa, jadi belum memakai monitor. Dan di bawahnya ada dua buah kisi AC, ada lampu hazard, dan di paling bawah ada panel AC yang desainnya sangat cantik, tapi sayangnya belum digital. Dan ada tuas transmisi 5 speed manual, dan di sampingnya ada part brake yang masih model mechanical, dan di sini juga sudah dilengkapi dengan list silver. Ada dua buah cup holder. Yang terakhir adalah konsol box yang bisa menaruh barang-barang.
Ini adalah desain door trim di bagian driver. Dia masih menggunakan hard plastik dengan ornamen silver, dan di sini juga ada dua warna, warna hitam dan warna beige. Door handle-nya dia sudah berwarna chrome. Di sini auto hanya sisi driver. Di power window-nya ada window lock dan power door lock. Dan di paling bawah ada speaker dan cup holder serta door pocket. Di bagian sisi sebelah kanan di sini ada satu buah kisi AC dengan list silver, dan di sini juga sudah dilengkapi dengan electric mirror dan electric track, tetapi sayang di sini kuncinya masih menggunakan kunci colok. Bahan jok dia menggunakan fabric dan desain headrest yang sudah adjustable, seat belt dia masih fix. Hand grip yang model retract, dan di sini juga ada sun visor di sisi penumpang lengkap dengan vanity mirror. Di tengah ada lampu baca, dan sun visor di sisi driver dia tidak ada vanity mirror. Spion dia sudah dynamic view. Ini adalah desain speedometernya, tapi sayang sekali saya tidak memegang kuncinya. Jadi speedometernya tidak bisa dinyalakan. Ini adalah jok di baris kedua dari expander exit. Bahan fabric dan dua buah headrest yang sudah adjustable, dan tidak lupa di bagian tengah dia sudah memiliki armrest. Hand grip dia model retract, dan di atas ada AC double blower yang bisa diatur speednya. Dan ini adalah jok di baris ketiga, pelipatan 50-50 dengan dua buah headrest yang sudah adjustable, seat beltnya fix, dan ada hand grip yang model retract. Dan tidak lupa si expander exit ini tetap memasang power outlet di baris ketiga. Bagasi yang cukup luas, dan apabila dilipat si jok baris ketiganya dia rata lantai, jadi memperluas si bagasinya. Dan ada 3 buah kotak di bagian bawah bagasi untuk menaruh sepatu, sendal, dan kawan-kawannya. Dan tidak lupa juga expander memiliki toolkit untuk menaruh dongkrak dan teman-temannya. Expander exit ini berkapasitas 1500 cc, 4 silinder DOHC, dan ini adalah desain ruang mesinnya. Dan dia juga sudah dilengkapi cover engine, ABS, dan di sini ruang mesin belum dicat. Dan di bagian kap mesin si expander exit ini memiliki peredam untuk menahan panas. Oke, itu dia tadi mobilnya. Yang mau komen silahkan komen di bawah sini. Nah, sekarang kita bahas mobilnya. Kalau misalkan gue lihat sih si expander ini kalau dari depan sebenarnya dia nggak ada perubahan yang signifikan ya. Jadi yang paling kelihatan mungkin kalau desain sih masih mirip-mirip, tapi yang paling kelihatan adalah grillnya ini agak sedikit berbeda dengan expander ultimate atau expander sport ya. Kalau yang exit ini dia warnanya hitam, tapi kalau dilihat-lihat kayaknya gue lebih seneng yang exit ya si grillnya, karena warnanya hitam jadi terlihat lebih oke aja sih sebenarnya. Terus di bagian headlamp juga sama. Jadi si expander exit ini dia sudah dilengkapi dengan LED. Jadi lampu dekat, lampu jauh dia sudah LED, tapi sayang sekali lampu sein dan fog lamp yang di bawah itu masih menggunakan bohlam biasa. Dan kalau kita lihat dari samping, si expander exit ini sebenarnya masih mirip sama expander sport ya. Jadi dari mulai spion dia warna body, kecuali yang ultimate dia pakai chrome, tapi kalau misalkan yang exit dia enggak, jadi warna body. Dan disitu juga sudah dilengkapi dengan lampu sein. Dan yang paling kelihatan jelas adalah di bagian velgnya ini baru modelnya, jadi ini enggak dibedain ya antara exit sama sport, itu masih sama sih si desain velgnya. Jadi bagus ya kalau menurut gua. Ukurannya pun mirip, jadi 205/55, ringnya 16 ukuran bannya. Cuman yang dibedain adalah merek ban. Jadi kalau misalkan yang sport yang gue review kemarin itu mereknya dia sudah pakai Bridgestone, tapi kalau misalkan yang exit dia pakainya Dunlop. Nah kalau misalkan di bagian door handle-nya ini sebenarnya dia masih sewarna sama body. Cuman sayangnya si expander exit ini tidak dibekali keyless entry ya. Jadi nggak ada smart key lah pokoknya. Jadi masih pakai remote biasa aja.
Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian belakang, si expander exit ini kelengkapannya udah baik sih, udah cukup bagus lah kalau kata gue ya, udah oke. Karena kita lihat kalau misalkan dari atas, dia sudah punya antena model shark fin, jadi terlihat lebih kekinian lah, lebih modern. Terus ada high mount stop lampnya juga, ada rear defoggernya juga, ada rear wiper. Terus yang terakhir dia juga sudah dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir, jadi enak lah buat dipakai parkir. Dan kalau misalkan desain stop lamp sebenarnya masih sama aja sama yang lama, jadi mirip. Cuman kalau menurut gua sih desain si expander ini masih oke lah, masih layak untuk dilihat lah, masih cantik karena dia punya LED bar. Itu kalau nyala cantik banget. Jadi sisanya udah nggak ada ini lagi. Jadi stop lampnya dia masih pakai bohlam sebetulnya. Terus si lampu sennya juga sama, jadi masih pakai bohlam biasa. Oke, sekarang lanjut di bagian interior. Interior si expander ini, dashboardnya dia kombinasi ya antara hitam dan warna beige, jadi terang ya, agak terang. Dan ini kalau ngelihat si dashboardnya, gue kayak ngelihat expander ultimate ya, cuman ada sedikit perbedaan di situ, cuman di bagian apa namanya, kalau misalkan si ultimate itu dia pakai wood panel, nah kalau si exit ini nggak pakai wood panel, itu doang sih bedanya. Sisanya sih masih mirip sih kalau menurut gua. Di bagian setirnya dia nih desainnya palang 3, dan di tengahnya juga tidak lupa ada logo Mitsubishi. Dan sayangnya di bagian pegangan ini, pegangan setirnya, dia masih menggunakan karet. Kalau misalkan dibalut kulit mungkin jadi lebih bagus sih, tapi harganya mungkin jadi lebih mahal ya. Dan disitu juga kelengkapannya udah lumayan lah kalau kata gue sih, karena dia sudah dikasih audio steering switch di sebelah kiri, dan pengaturan setirnya ini nggak disunat loh, jadi dia sudah tilt dan teleskopik, jadi itu keren banget sih kalau menurut gue. Nah, kalau misalkan di bagian tengah, si head unitnya ini dia masih biasa, jadi masih standar, belum monitor. Mungkin kalau misalkan pakai monitor jadi lebih keren, tapi kalian bisa ganti kok, bisa ganti, beli aftermarketnya banyak sih, di toko online juga ada sih kalau nggak salah gue lihat. Terus ada lampu hazard dan AC-nya ini sebenarnya gue seneng sih sama desainnya karena bagus, cantik terlihatnya si panel AC si expander ini. Cuman sayangnya dia memang belum digital, padahal saingannya di merek sebelah tuh udah pakai digital ya. Kalau misalkan si expander dipakai digital mungkin bisa bersaing kali. Transmisinya ini si expander exit, dia yang gue review sekarang itu manual 5 speed, tapi gigi mundurnya ini agak beda, jadi kalian harus agak dilihat-lihat ya, karena biasanya kan kalau gigi mundur dia ke kanan mentok terus ke belakang. Nah kalau ini kebalik, dia ke kiri mentok terus ke depan, tapi sambil diangkat si cincinnya. Kalau misalkan nggak diangkat si cincin di bagian tuas transmisinya itu nggak bakal bisa masuk gigi mundur, jadi harus diangkat baru bisa pindah ke gigi mundur. Kalau di bahan jok, si expander exit ini dia joknya masih menggunakan fabric, cuman fabricnya bahannya halus sih, kalau menurut gue enak dipegang lah. Dan ya juga headrestnya udah adjustable, jadi enak. Kalau misalkan orangnya agak tinggi, si headrestnya bisa dinaikin ke atas. Nah kalau misalkan di bagian jok tengah, di baris kedua maksudnya, sebenarnya sama aja, jadi bahannya fabric juga. Tapi yang gue seneng dari expander itu adalah dia punya armrest. Jadi kalau misalkan kita duduk di baris kedua itu enak banget. Jadi di sebelah sininya ada armrest, di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga kan kita bisa senteran di door trim, kan ada armrestnya juga. Jadi enak ya, serasa pakai mobil mewah gitu. Di baris ketiga pun sama bahannya, jadi masih pakai fabric juga. Dan di baris ketiga tuh dia headrestnya bisa adjustable juga ya, ada 2. Terus pelipatannya dia 50-50. Terus kalau dilipat itu rata lantai ya sama bagasi, jadi enak banget. Kalau misalkan kita naruh barang atau mungkin bawa kasur kecil, bisa kali tiduran di belakang. Oke, sekarang bagian bagasi. Bagasinya sebenarnya masih mirip sama yang lama, desainnya masih mirip, pelipatannya juga pelipatan kursi baris ketiga yang tadi gue bilang 50-50, dan dia rata lantai, jadi kalau misalkan dilipat itu enak, kita naruh barangnya enak. Terus luas juga si bagasinya. Terus kalau misalkan dibuka si bagian bawahnya ada kayak apa, papan gitu, itu bisa dibuka. Di situ ada beberapa kotak, jadi bisa nyimpen sepatu atau sendal ya, teman-temannya lah pokoknya. Oke, dan yang terakhir adalah di bagian mesin. Si expander exit ini mesinnya masih sama dengan expander pada umumnya.
Jadi masih menggunakan maksudnya berkapasitas 1500 cc 4 silinder DOHC, dan dengan mesin tersebut dia bisa menghasilkan tenaga sampai 104 PS dan torsinya itu sekitar 141 Nm. Itu sih udah lebih dari cukup ya. Jadi ya standar-standar sajalah. Dan di bagian pengereman pun dia sudah dilengkapi dengan ABS dan kawan-kawannya. Jadi kita kalau misalkan berkendara jadi lebih safe lagi sih. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari gua tentang Xpander XC tahun 2020 facelift yang tipe manual. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.